warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Rijal, NIM 5202418062, mahasiswa PLP di SMK Futuhiyah Mangin Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem AC, yaitu tentang mendiagnosis kerusakan pada sistem AC. Mengulas sedikit bahwa sistem AC itu berfungsi sebagai pendingin kabin atau ruang pada kendaraan. Terus untuk komponen-komponennya terdiri dari kompresor, kondensor, receiver dryer, kemudian ada katop ekspansi dan evaporator. Ada juga komponen pembantu seperti blower dan fan. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih kerusakan yang sering terjadi pada sistem AC. Ada banyak sekali kerusakan yang kemungkinan kerusakan yang terjadi pada sistem AC sendiri. Contoh saja pada kompresor. Pada kompresor itu sering terjadi kerusakan pada magnetic plug. Magnetic plug di sini berfungsi sebagai penghubung dan pemutus dari putaran mekanik dari mesin ke kompresor. Sehingga apabila magnetic plug rusak, kompresor tidak bisa bekerja seperti itu. Penyebabnya itu ya mungkin ada tegangan atau kerusakan pada kompresor itu sendiri. Terus kerusakan yang kedua pada bagian-bagian komponen yang sudah aus karena gesekan. Nah, di sini kompresor kan bergerak. Nah, bergerak itu dapat menyebabkan gesekan antar komponen. Nah, oleh karena itu apabila komponennya yang bergesekan itu sudah aus, maka akan terjadi kebocoran pada kompresor, sehingga cara kerjanya untuk memanfaatkan atau mensirkulasikan ke sistem AC itu kurang maksimal. Itu selanjutnya kerusakan yang ketiga pada kompresor yaitu pada lubang tegangan tinggi dan tekanan tinggi dan tekanan rendah. Nah, pada tekanan rendah dan tinggi ini biasanya yang kerusakan terjadi biasanya itu tersumbat oleh kotoran yang dibawa oleh refrigerant itu sendiri. Nah, terus selanjutnya pada komponen kondensor. Pada komponen kondensor, kerusakan yang sering terjadi yaitu sirip-sirip terjadi kerusakan. Itu diakibatkan karena angin ataupun bisa karena ulah manusia itu sendiri karena tidak merawatnya. Kemudian ada kerusakan yang kedua itu tersumbatnya saluran pada kondensor karena kotoran ataupun debu. Nah, akibat dari kotoran dan debu, refrigerant yang seharusnya masuk ke kondensor yang kemudian didinginkan itu tersumbat. Oleh karena itu sistem AC ini bekerja kurang maksimal. Terus pada komponen ketiga yaitu receiver dryer. Nah, receiver dryer di sini berfungsi sebagai penyimpan dan penyaring kotoran dari refrigerant. Nah, kerusakan yang sering terjadi yaitu satu adalah tersumbatnya lubang in atau lubang X pada receiver dryer. Nah, di sini juga karena adanya kotoran sehingga membuat jalur atau selang pada receiver dryer ini tersumbat. Kemudian gelas gas pada receiver dryer itu kusam sehingga kita tidak bisa melihatnya. Terus kemudian kerusakan yang ketiga, kebocoran pada receiver dryer ini biasanya akibat usia ataupun perawatan kita yang kurang maksimal, sehingga memungkinkan receiver dryer itu mengalami kebocoran. Nah, akibatnya itu kurangnya refrigerant pada sistem AC dan menyebabkan AC yang dikeluarkan oleh sistem AC itu tidak dingin. Kemudian pada komponen selanjutnya yaitu katop ekspansi atau expansion valve. Nah, di sini katop ekspansi yaitu sebuah katop yang berfungsi untuk mengkabutkan refrigerant sehingga refrigerant berubah dari cair menjadi gas. Kerusakan yang sering terjadi pada
ekspansi yaitu adalah tersumbatnya katup ekspansi itu sendiri. Karena ya kotoran dan debu itu mengakibatkan tersumbat sehingga proses dari pengangkutan tersebut itu kurang berhasil atau kurang maksimal. Kemudian kedua yaitu kerusakan sensor pada sistem ada ekspansi. Nah, kerusakan sensor yang yang terjadi karena mungkin usia ataupun perawatan kita yang kurang baik sehingga menyebabkan sensor itu rusak atau mati. Akibatnya sistem AC kurang dingin. Kemudian komponen yang terakhir yaitu evaporator. Evaporator di sini berfungsi untuk menyerap udara panas yang ada pada sekitaran kabin, kemudian diserap oleh evaporator sehingga serapan nanti didinginkan oleh cairan refrigerant sendiri. Nah, kerusakan yang sering terjadi pada evaporator yaitu sama seperti kayak kondenser, yaitu bisa tersumbatnya evaporator akibat debu dan kotoran. Kemudian terdapat benda-benda luar yang mengakibatkan sistem AC itu berbau. Merupakan kerusakan atau yang sering terjadi pada komponen sistem AC. Nah, selanjutnya yaitu uji atau cara mengetahui bahwa sistem AC itu rusak, yaitu ada tiga perlakuan yang untuk mengujinya, yaitu uji suhu atau uji temperatur. Itu biasanya menggunakan termometer. Nah, di sini atau bisa dirasakan sendiri apakah pengujiannya yaitu cukup mudah. Apabila misal ini yaitu misal mempunyai termometer, nanti didekatkan dengan evaporator. Nah, nanti termometer itu membaca dingin suhu dalam ruangan tersebut. Apabila suhu kurang dingin berarti mengalami kerusakan atau kurangnya refrigerant tersebut. Nah, selanjutnya uji tekanan. Nah, pada uji tekanan menggunakan alat manifold gauge, yaitu disambungkan pada tekanan tinggi kompresor dan tekanan rendah kompresor. Nah, di sini nanti pada uji tekan kompresor serta mesin hidup memerlukan sekitar 1.500 sampai 2.000 rpm sehingga dapat memunculkan atau menampilkan angka yang presisi atau standarnya. Nah, kemudian uji kebocoran. Pada uji kebocoran menggunakan alat yaitu lie detector. Pada pengujian kebocoran, lie detector digunakan untuk mengetahui mana saja yang terjadi pada kebocoran. Dan apabila tidak ada alat lie detector, biasanya menggunakan air sabun. Nah, tadi adalah bentuk untuk mengetes atau mengetahui komponen kerja yang rusak dan cara kita menentukan bagaimana untuk memperbaikinya. Kemudian saya akan membagi tips atau cara perawatan agar sistem AC itu tidak cepat atau tidak gampang rusak. Nah, yang pertama yaitu pada evaporator itu sebisa mungkin hindari dari asap rokok dan air hujan. Nah, kemudian ada juga dari debu-debu itu dapat merusak dari evaporator sendiri. Sebisa mungkin hindari itu. Kemudian pada sistem AC apabila tidak digunakan matikan saja. Karena apabila sistem AC sendiri apabila hidup dan yang selanjutnya yaitu membersihkan kisi-kisi pada evaporator minimal 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu menservis sistem AC sendiri apabila terjadi kerusakan. Nah, berikut tadi adalah pemaparan dari cara mendiagnosis dan cara memperbaiki sistem AC itu sendiri apabila terjadi kerusakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.